Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perangkat dan jenis multimedia yang ada di sekitar kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu Aisyah Zahara, saya sendiri. Yang kedua ada Anda Nasrian, yang ketiga Indah Pratiwi, yang keempat Dika Utari, dan terakhir Salomo Tarupa Sitohang. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Salomo Tarupa Sitohang. Kepada Salomo dipersilahkan. Adapun topik pembahasan kami yaitu yang pertama perangkat lunak, yang kedua perangkat keras, yang ketiga multimedia konvensional, yang keempat multimedia interaktif. Yang pertama, perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer. Berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan, dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Adapun perangkat lunak komputer berfungsi untuk yang pertama, mengidentifikasi program, yang kedua, menyiapkan aplikasi program sehingga data kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Untuk pembahasan selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Indah Pratiwi. Kepada Indah Pratiwi dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas macam-macam perangkat lunak. Yang pertama itu ada perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak berbayar ini dikembangkan oleh development. Namun, untuk bisa menikmati kegunaannya, perangkat lunak tersebut serta berbagai fitur dan update terbarunya, Anda harus membayar dengan harga tertentu. Yang kedua, itu ada freeware. Freeware ini bersifat gratis, jadi tidak harus membelinya seperti software berbayar. Dan yang ketiga itu ada free software. Free software ini harus memberi perangkat lunak terlebih dahulu. Namun, Anda bebas untuk melakukan penggandaannya, modifikasi bahan distribusinya. Jadi pengertian gratisnya tidak hanya pada beberapa komponen tersebut. Inilah yang membedakannya dengan freeware. Yang keempat itu ada shareware. Shareware perangkat lunak ini juga bisa digunakan secara gratis. Sayangnya ada batasan waktu untuk penggunaannya. Yang kelima itu ada malware. Malware ini dianggap sebagai perusak perangkat lunak, sehingga berbahaya bila disalahgunakan. Tujuannya memang khusus untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Yang keenam itu ada open source software. Open source software ini bersifat terbuka sehingga Anda bisa mengaksesnya secara gratis. Selanjutnya ada contoh perangkat lunak. Yang pertama itu software system. Software system ini contohnya itu ada Linux, Mac, dan Windows. Dan yang kedua itu ada software browser. Software browser ini contohnya itu ada Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, atau Chrome, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada Microsoft Office. Microsoft Office ini contohnya itu ada Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, dan sebagainya. Dan yang keempat itu ada Paint software. Paint software ini contohnya itu CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint, dan sebagainya. Yang kelima itu ada software antivirus. Software antivirus ini contohnya itu adalah ASG, Norton, Avast, Smadaf, dan sebagainya. Selanjutnya ada perangkat keras. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan perangkat keras. Ini adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware ini bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya
akan dibahas oleh teman saya yaitu Anda Nasrian. Kepada Anda Nasrian dipersilahkan. Macam-macam perangkat keras, yaitu pertama adalah perangkat keras input. Fungsinya adalah untuk input atau memasukkan data pada memori komputer. Keyboard adalah hardware utama untuk fungsi ini, sedangkan perangkat peripheral atau pendukungnya adalah mouse dan scanner. Yang kedua adalah perangkat keras untuk pemrosesan data. Hardware ini memiliki fungsi dalam olah data atau untuk mengeksekusi perintah apabila ada data yang dimasukkan. Yang ketiga adalah perangkat keras output. Jenis hardware ini memiliki fungsi sebagai penampilan data atau mengeluarkan data yang sudah diproses sebelumnya. Yang keempat ada perangkat keras untuk penyimpanan. Fungsi dari perangkat keras ini adalah sebagai penyimpanan dan dari pengguna. Terdapat dua hardware komputer untuk fungsi ini, yakni RAM untuk menyimpan volatile dan hard disk untuk menyimpan non-volatile internal. Yang kelima, ada perangkat keras kelistrikan. Agar sebuah komputer bisa beroperasi, pastinya membutuhkan pasokan energi listrik. Adanya hardware ini berfungsi untuk menstabilkan tangan atau daya listrik yang mengalir pada perangkat komputer. Selanjutnya, contoh-contoh perangkat keras. Berikut di bawah ini contoh-contoh perangkat keras yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu yang pertama adalah keyboard. Perangkat keras ini tersusun dari banyak tombol sehingga memudahkan Anda saat mengoperasikan komputer. Yang kedua adalah mouse. Perangkat keras pendukung ini dimanfaatkan sebagai input data yang bisa mengendalikan kursor, fungsi klik dan scroll. Yang ketiga adalah scanner. Hardware ini bekerja layaknya mesin fotokopi, jadi bisa memindai data berupa teks, buku, foto, dan sebagainya, sehingga bisa menciptakan stok kopi atau file dari berbagai media tersebut. Yang keempat adalah CPU atau prosesor. Perangkat keras ini adalah otak dari komputer, sehingga seluruh proses yang berlangsung pada seperangkat komputer dikendalikan oleh prosesor. Yang kelima ada motherboard. Perangkat keras ini merupakan papan sirkuit yang mengkonekkan seluruh hardware pada perangkat komputer. Yang keenam ada video graphic array atau VGA. Tugas dari perangkat keras ini adalah memproses visualisasi data berbentuk grafis. Yang ketujuh adalah sound card. Kartu suara ini berfungsi dalam memprosesan dan format suara. Perangkat keras ini bermanfaat saat komputer mengeluarkan suara atau melakukan perekaman suara. Yang kedelapan ada monitor. Media output ini berguna dalam menayangkan hasil dari proses data grafisnya yang didukung oleh VGA. Yang ke-11 ada speaker. Perangkat ini berfungsi untuk mengeluarkan suara yang merupakan hasil pemrosesan dari kartu suaranya. Yang ke-10 ada printer. Perangkat keras ini berguna untuk mencetak hasil kerja pada komputer. Yang ke-11 ada proyektor. Biasanya perangkat ini digunakan sebagai penunjang presentasi, proses belajar mengajar ataupun menonton film. Yang ke-12 adalah RAM atau ROM. RAM adalah media simpanan data ketika diproses oleh prosesor. Sedangkan ROM merupakan media simpan yang sifatnya hanya read only. Yang ke-13 adalah hard disk. Perangkat keras ini tersusun dari piringan sebagai media penyimpanan sistem operasi software data pengguna komputer. Selanjutnya, multimedia konvensional. Menurut Nuruddin 2007 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Komunikasi Massa menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang melalui media massa, media cetak atau elektronik yang disalurkan menggunakan teknologi modern untuk mencapai khalayak dengan jumlah yang sangat besar dan memiliki efek pasti kepada audiensnya. Dengan melihat kondisi fenomena mengenai pemberian di media online yang termasuk dalam kategori komunikasi, maka penelitian menggunakan teori-teori berkomunikasi massa dalam studi yang akan dilakukannya. Selanjutnya, Oke, baiklah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rika Utari. Kepada Rika Utari dipersilahkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang produk media konvensional.
Menurut Quayle, produk media konvensional atau media massa ini terdiri dari 4 produk berdasarkan ciri aspek medianya. Yang pertama ada buku. Buku merupakan teknologi huruf cetak yang dapat digeser. Kemudian buku memiliki halaman yang selain itu buku bisa kita salin dengan banyak dan memiliki pengarang individu maupun berkelompok. Kemudian kedua ada surat kabar atau majalah. Surat kabar ini kemunculannya berkala dan sering. Setiap mingguannya, biasanya surat kabar ini memiliki tema-tema tertentu. Dan surat kabar ini merupakan suatu media yang menggunakan teknologi percetakan. Surat kabar bisa dibaca oleh individu ataupun kelompok. Kemudian yang ketiga ada film. Film ini merupakan media audiovisual, di mana dia memiliki daya tarik universal yang luas, jadi siapapun bisa menonton film. Dan film memiliki format dan genre yang sangat bervariasi. Kemudian yang keempat ada media penyiaran seperti televisi dan radio. Media ini memiliki konten yang beragam seperti yang bisa dilihat di TV. Dan merupakan media audiovisual yang bisa dilihat dan didengar. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang multimedia interaktif. Menurut Eka, multimedia interaktif adalah digital, grafik, animasi, audio, gambar, dan video dengan cara menyediakan pengguna sebuah tingkat konten interaktif. Maksud saya, media interaktif ini dapat diartikan sebagai perantara ataupun penghubung antara dua pihak, yaitu pihak sumber pesan dan penerima pesan. Dan multimedia interaktif ini biasa dikenal juga sebagai media pembelajaran. Macam-macam multimedia interaktif, pertama dilihat dari sifat. Dilihat dari sifatnya, ada 3, yaitu auditif, visual, dan audiovisual. Media auditif berarti audio. Audio artinya suara. Maka media ini merupakan media yang menggunakan unsur suara, seperti tape recorder, radio, kaset, dan rekaman suara. Kemudian yang kedua ada media visual, yang berarti mengandung unsur yang dapat dilihat oleh mata, seperti lukisan dan berbagai media grafis. Kemudian yang ketiga ada audiovisual, yang merupakan gabungan antara unsur suara dan unsur penglihatan, seperti rekaman video dan slide suara. Kemudian ada media yang membutuhkan alat proyeksi dan tanpa alat proyeksi. Membutuhkan alat proyeksi ini seperti ketika kita berada di kelas saat mempresentasikan menggunakan untuk menampilkan gambar ada tanpa proyeksi seperti gambar, foto, lukisan, radio yang tidak perlu diproyeksikan. Dan terakhir, menurut Anita, ada 3 macam-macam multimedia interaktif. Pertama, alat peraga. Alat peraga ini adalah alat yang digunakan untuk memperjelas informasi yang kita sampaikan. Contohnya itu seperti alat peraga boneka dalam pembelajaran sholat jenazah dan pemandi jenazah. Kemudian kedua, alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat pembelajaran seperti buku, papan tulis, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Dan terakhir ada audiovisual, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah media yang menggunakan unsur penglihatan seperti gambar, media grafis lainnya. Terima kasih. Baiklah, materi berikutnya yaitu tentang karakteristik dan kemampuan multimedia interaktif. Yang pertama yaitu karakteristik dari multimedia interaktif. Yang pertama yaitu menggabungkan unsur antara audio dan visual. Yang kedua bersifat interaktif dan memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga bersifat mandiri, yaitu memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan dari guru. Kemudian yaitu ada kemampuan dari multimedia interaktif dalam pembelajaran, yakni yang pertama itu ada menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa dalam menemukan topik proses belajar. Yang ketiga, memberikan kemudahan kontrol yang sistematis dalam proses belajar.
Kemudian ada juga kelebihan menggunakan multimedia interaktif. Yang pertama, yaitu sistem pembelajaran akan lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, guru akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna terciptanya tujuan pembelajaran. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya. Oke, guys.